Selanjutnya adalah materi hubungan agama dan negara menurut paham ideologi. Nah, paham ideologi itu dianut oleh berbagai negara yang ada di dunia ini. Ideologi itu sendiri tiap negara itu berbeda-beda. Ada yang menganut ideologi Pancasila seperti di Indonesia, ada yang menganut paham teokrasi atau ideologi teokrasi, dan juga ideologi sekularisme, ideologi liberalisme, dan juga yang terakhir ideologi komunisme. Nah, menurut Pancasila yang pertama, jadi negara yang menganut ideologi Pancasila ini memiliki hubungan agama dan negara, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh negara yang menganutnya yaitu Indonesia. Yang selanjutnya, yang kedua, itu paham teokrasi atau ideologi teokrasi. Nah, negara yang menganut ideologi teokrasi ini tidak memisahkan antara hubungan agama dan negara. Nah, jadi keputusan negara itu selalu diambil berdasarkan agama. Jadi, segala aspek negara itu berdasarkan firman Tuhan. Yang selanjutnya, menurut ideologi sekularisme. Nah, ideologi sekularisme ini membedakan dan memisahkan agama dan negara. Contoh negara yang menganut ideologi ini yaitu adalah Turki. Selanjutnya, ideologi liberalisme. Nah, ideologi liberalisme ini berdasarkan pada kebebasan individu. Jadi, negara itu adalah sebuah alat sehingga masalah agama ditentukan oleh individu itu sendiri. Contoh negara yang menganut ideologi ini yaitu Amerika dan Inggris. Yang terakhir adalah ideologi komunisme. Hubungan agama dan negara pada negara yang menganut ideologi komunisme ini yaitu mereka tidak mempercayai mengenai agama. Jadi keputusan yang diambil oleh negara tersebut tidak didasarkan pada agama. Contoh negara yang menganut ideologi ini yaitu Tiongkok, Korea Utara, Laos, dan Vietnam. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep hubungan agama dan negara dalam Islam. Dalam perkembangan masyarakat bangsa Indonesia, faktor agama memainkan peran yang sangat penting. Karena agama, kohesi sosial dicapai, dan karena agama pula, keretakan keutuhan masyarakat bangsa terganggu. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia wajar jika mewarnai lebih banyak dinamika dan sejarah bangsa ini. Karena perbedaan persepsi dan cara beragama menyebabkan perbedaan aliran ideologi yang membias pada bagaimana masyarakat bangsa ditata dalam kehidupan bernegara. Karena perbedaan ini, keutuhan masyarakat bangsa pada masa lalu pernah mengalami gangguan. Tentang hubungan antara agama dan negara itu sendiri dalam kajian pustaka Islam terdapat bermacam-macam konsep. Hubungan itu dicari dalam pemaknaan terhadap konsep negara yang dapat ditafsirkan baik dari teks maupun sejarah. Dan Syamsuddin yang pernah menelusuri pemikiran ulama Islam tentang makna konsep negara dalam hubungan ini menyimpulkan adanya 3 polarisasi. Yang pertama yaitu antara skriptularistik dan rasionalistik. Perbedaan dasarnya sebenarnya pada tataran metodologi, tapi hasilnya juga dapat menunjukkan perbedaan. Pemahaman terhadap sumber Al-Quran dan Hadis secara tekstual dapat menghasilkan keharusan mewujudkan kerajaan ilahi di muka bumi, tetapi penafsiran rasionalistik bisa menghasilkan kesimpulan yang sebaliknya. Kedua, antara idealistik dan realistik. Nilai-nilai ideal dari Islam ditawarkan untuk idealisasi sistem pemerintahan. Tetapi dalam kenyataan, konsep ideal itu tidak pernah menjadi kenyataan sejarah. Jika yang ideal cenderung menolak yang ada, yang realistik dapat menerimanya dengan cara melegitimasi atau mengoreksinya. Yang ketiga, antara formalistik dan substantifistik. Formalistik mementingkan bentuk daripada isi, sedangkan pada substantifistik tidak mempersoalkan bentuk dan formal negara, asal isinya sejalan dengan etika dan moral agama. Dalam tampilan aktual, kedua kecenderungan ini berbeda. Yang formalistik cenderung melakukan politisasi agama, sedang yang substantifistik cenderung substansi agama dalam proses politik.
Di dalam macam-macam konsep hubungan agama dan negara itu, pada hematnya tergandung misi yang sama dan satu juga, yakni bahwa agama perlu tampil dalam kehidupan, kalau tidak dalam negara, dalam warga negara, atau kedua-duanya. Baik, saya akan melanjutkan sedikit memberi uraian tentang hubungan antara negara dan agama. Seperti subbab materi yang sudah disampaikan sebelum ini antara hubungan negara dengan negara Islam. Untuk kali ini lebih luas lagi, yaitu untuk hubungan antara negara dan agama. Yang pertama, dalam aliran yang pertama saya akan sampaikan teori yang pertama menurut Hasan Al-Banna, Syed Qutb Abu Ala Al-Maududi, yang mengatakan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, tapi Islam adalah agama yang lengkap dengan segala aspek kehidupan manusia termasuk kebudayaan bernegara. Yang kedua, bahwa Islam bukanlah agama yang berhubungan dengan kenegaraan. Alasan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya yang berbudi luhur. Nabi tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara. Ini pendapat yang disampaikan oleh Ali Abdul Ar-Razik dan Toha Hussein. Aliran ketiga atau teori yang ketiga menolak pendapat yang menyatakan Islam adalah agama yang lengkap. Menolak pula bahwa dalam Islam terdapat sistem kenegaraan. Aliran ini berpendapat bahwa Islam hanya terdapat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara. Tokohnya Muhammad Husain Haikal. Dari tiga teori ini bisa saya sedikit menyimpulkan bahwa memang secara teori atau secara tekstual Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendirikan negara, tapi hanya nilai-nilai yang disampaikan Nabi Muhammad itulah yang menjadikan adanya negara. Walaupun tidak ada satupun ayat hadis ataupun yang lainnya yang menyatakan bahwa Rasul diperintahkan untuk membuat negara, itu tidak. Tapi secara keseluruhan bahwa memang utamanya untuk agama Islam yang disampaikan Rasul itu bukan untuk perintah membuat negara, tapi nilai-nilai dalam pembentukan negara itulah yang disampaikan Rasul dalam dakwahnya. Secara umum untuk di Indonesia ini, bahwa ketika kita melihat sejarah, hubungan atau korelasi antara agama dan negara itu sangatlah relevan. Kita bisa melihat di buku-buku sejarah bahwa di deretan pahlawan nasional yang berhasil ikut berpartisipasi, ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, di antara lainnya adalah para pemuka agama. Lihat saja seperti Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan juga Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau adalah seorang tokoh nasionalis yang agamis. Begitu ketika Indonesia dihubungkan dengan agama, itu tidak menjadi suatu hal yang jarang, hal yang asing, tetapi memang secara dunia luar, Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas itu adalah orang yang beragama. Yang beragama ini bukan hanya agama Islam, tetapi di Indonesia adalah banyak agama, banyak kepercayaan, sehingga sejarah yang kita bisa gali diantaranya yaitu setelah kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh banyak para pahlawan yang diantaranya adalah para pemuka agama, dibuktikan atau secara kita itu dituliskan atau diabadikan dengan adanya dasar negara. Dan dalam dasar negara itu sudah kita ketahui semua pada sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya negara Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya ketuhanan, adanya kepercayaan keagamaan, adanya kepercayaan spiritual yang telah mengantarkan negara Indonesia sendiri untuk bisa merdeka. Itulah hubungan antara beberapa alasan ataupun general
korelasi antara korelasi negara dengan agama negara, khususnya negara Indonesia dan agama. Dan juga kita bisa lihat atau bisa membandingkan bahwa hubungan negara dan agama di khususnya negara Indonesia dan agama yang ada di Indonesia ataupun kepercayaan lain itu sangatlah bisa dilihat. Adanya perbedaan budaya, agama khususnya membuat Indonesia menjadi negara yang majemuk, dan persatuan dan kesatuan Indonesia semakin menjadi ataupun semakin kelihatan. Kalau bisa kita bandingkan dengan negara lain, contohnya negara Timur Tengah yang mayoritas adalah mayoritas Islam, di sana malah mereka terjadi bentrok antara satu golongan dengan golongan yang lain, walaupun mereka dalam dalam koridor satu agama, yaitu agama Islam. Namun di Indonesia kita bisa lihat bahwa agama dan negara bisa bersatu, walaupun di sini agamanya ataupun kepercayaannya berbeda-beda, tetapi mereka menghargai adanya negara Indonesia itu bukan hanya untuk agama Islam, tapi untuk kepercayaan yang lain, untuk kebudayaan lain, untuk agama yang lain, sehingga hubungan negara ataupun agama yang ada di Indonesia ini sangatlah erat, sangatlah harmonis. Walaupun sedikit ada perselisihan, itu memang suatu kehidupan memang tidak mulus seperti yang kita bayangkan, tetapi memang hubungan antara antara negara dengan agama di Indonesia sangat erat. Di sini dimunculkan adanya nilai toleransi yang sangat kuat di Indonesia, sehingga contohnya ketika ada momen hari raya Idul Fitri misalnya yang ketika jatuh pada hari Ahad, seperti yang kemarin itu peribadatan di gereja untuk umat Katolik dan umat Kristiani itu diliburkan. Ini berarti bahwa hubungan antara agama yang satu dan agama yang lain, ataupun negara dengan agama yang satu dengan agama yang lain itu sangat mendukung, sangat menghormati, sangat menghargai. Begitu pula sebaliknya ketika ada Natal, ada yang lain, umat agama yang lain ikut membantu, ikut mengamankan perayaan tersebut. Ini adalah anugerah untuk negara kita, negara Indonesia yang sangat menjunjung, menghargai nilai toleransi, nilai penghormatan antara agama satu dan agama yang lain, yang menjadikan negara Indonesia sampai saat ini bisa dibilang menjadi negara yang damai, aman, walaupun tidak memungkiri bahwa kesejahteraan masyarakat belum bisa mencapai puncaknya. Itu menurut saya, pendapat saya tentang hubungan antara negara dan agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terakhir adalah teori kedaulatan, di mana ada dua subteori yang berhubungan dengan teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan negara. Yang kedua, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan negara yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Yang kedua, teori kedaulatan hukum yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.